apapun di dunia ini pasti punya asal, punya awal. Nah, asal dan awal itu menjadi penting bagi manusia masa depan untuk memahaminya. Makanya peristiwa-peristiwa besar ini selalu diingat agar orang itu enggak lupa, agar enggak jumawa bahwa seolah-olah yang ada hari ini adalah murni keberadaannya. Nah, peristiwa itu pasti ada waktunya, ada orangnya, dan ada peristiwa yang ditinggalkan. Itu pasti ada. Nah, orang Islam itu diajari betul sama Allah agar gak lupa. Makanya peristiwa-peristiwa besar di dalam Islam ini selalu dijadikan tonggak-tonggak peringatan. Makanya setiap tahun ada peristiwa-peristiwa yang selalu diingat. Lahirnya Nabi diperingati pada bulan Maulid untuk mengingatkan bahwa asal muasal Islam itu dari Rasulullah. Kemudian ada peringatan-peringatan berikutnya. Hijriyah, itu peringatan hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Aktornya ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Sehingga akhirnya kita mengenal bahwa ada sosok-sosok yang berjuang pada waktu itu. Kemudian ada peristiwa nuzulul Quran. Kita tahu beberapa orangnya ada. Ada Rasulullah, ada Malaikat Jibril, ada Siti Khadijah, ada Waraqah bin Nufail. Akhirnya kita mengenal bahwa di masa lalu itu ada orang-orang besar. Ada orang-orang yang memang menjadi tonggak dari kehidupan kita hari ini. Kemudian ada peristiwa-peristiwa yang selalu kita peringati, Isra Mi'raj. Di situ ada cerita tentang Buraq, ada cerita tentang bagaimana Rasulullah dibenarkan oleh Sayyidina Abu Bakar, oleh Sayyidina Ali. Jadi setiap peristiwa itu ada aktornya, ada orangnya. Nah, manusia itu karena mudah lupa. Makanya Allah itu mengajarkan kita untuk mengenal aktor peristiwa dan tinggalan-tinggalannya. Agar kita ini gak lupa. Makanya bahkan peninggalan tertua dalam sejarah manusia itu diabadikan oleh Allah. Sejarah tertua itu diabadikan. Bahkan sampai sekarang kita ini tidak boleh melupakannya. Tonggak pertama itu disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Jadi Ka'bah itu adalah landasan pertama, tonggak pertama manusia di dunia. Makanya kemudian ada seorang nabi besar mencari itu. Membawa anaknya namanya Ismail, membawa istrinya namanya Hajar. Dan kita tahu itu ada di dalam Al-Quran. Untuk apa? Mencari itu tonggak pertama. Kemudian di situ berdoa. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku titipkan anak cucuku di sini, di padang yang tidak ada apa-apa, tapi ini adalah tempatmu yang paling suci. Nabi Ibrahim ini tokohnya dikenalkan sampai hari ini. Tempat berdoanya diabadikan oleh Allah, dikasih nama Maqam Ibrahim. Itu ada di samping Ka'bah. Bersama Nabi Ismail dikasih tanda namanya Khijir Ismail. Dan Nabi Ismail kemudian disembelih walaupun gak jadi karena diganti sama domba. Kemudian ada di situ aktornya namanya Siti Hajar berlari mencari air dari Safa Marwah. Dan itu tidak boleh dilupakan. Makanya setiap tahun kaum muslimin kalau punya kekuatan, man istata'a ilaihi sabila, suruh berkunjung ke sana.
Suruh berkunjung ke sana. Dan ini banyak yang berkunjung dan belum pulang di ibadah haji. Itu peristiwa-peristiwa besar. Jadi manusia itu punya peristiwa dan punya tokoh. Ini yang nggak boleh lupa. Kemudian ada tonggak bersama awal pertemuan manusia di muka bumi. Manusia pertama itu Nabi Adam. Yang kedua adalah Siti Hawa. Dipisah bertahun-tahun, hampir 300 tahun. Akhirnya setelah 300 tahun dipertemukan oleh Allah. Titik pertemuannya itu diabadikan oleh Allah. Namanya Jabal Rahmah. Dan orang setiap tahun harus berkunjung ke sana. Bahkan ibadah haji pun tidak sah kalau tidak wukuf di Arafah. Sekarang terlihat batu. Tapi di situ dulu berderai air matanya Nabi Adam dan Siti Hawa. Sampai kemudian manusia berubah. Punya bangsanya masing-masing. Punya negaranya masing-masing. Dan salah satu keturunannya ada yang geser ke sini. Ke tempat namanya Tasikmalaya. Loh, itu tidak boleh dilupakan. Yang geser ke sini jadi kecil-kecil. Pesek-pesek kayak begini. Yang geser ke tetap di Arab, cantik, ganteng, rambutnya ikal. Yang geser ke Cina, tembem-tembem, sipit-sipit gitu. Yang geser ke Afrika, jadi hitam gosong. Yang geser ke Eropa, jadi tinggi besar rambutnya merah. Kita cuma dipesan sama Allah, ya ayuhan nas, manusia. Nah ini manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita cuma dipesan, kalian ku bikin berbangsa-bangsa bersuku lita'arafu agar kalian saling mengenal dan saling pengertian. Jadi Jabal Rahmah itu titik pertama dulu, makanya orang Islam disuruh nengok itu biar gak lupa. Kalau ketemu manusia sesungguhnya pada dasarnya awalnya sama. Jadi seluruh manusia itu bersaudara. Makanya orang Islam gak boleh menghina bangsa yang lain. Karena awalnya satu bapak, satu ibu. Tinggal sekarang kemudian saling mengerti aja. Kalau yang sana cantik, ganteng kayak orang Arab. Ya sudah gak apa-apa. Orang Arab memang cantik sama ganteng. Karena Allah ngasih tanah Arab itu. Tanah yang gersangnya luar biasa, enggak ada air, susah, tanaman juga susah. Tanahnya panas, makanya ya harus ganteng. Kenapa? Biar kalau enggak mandi tetap ganteng. Nah kalau dibikin jelek kayak kita, kalau enggak mandi tambah jelek. Di sana, ini bangsa. Kenapa kemudian yang ke Cina berubah jadi tembem-tembem sipit-sipit gitu? Karena di sana itu kalau musim dingin, saljunya turun, mataharinya keluar. Jadi putih semua silau, lama-lama ya kriip-kriip begini. Lah kenapa yang Eropa itu tinggi besar rambutnya merah? Karena di sana harus dibikin gede, karena ada musim dingin. Kalau dibikin kecil-kecil gini kedinginan mati. Makanya harus dibikin besar. Loh, orang Eropa itu kalau udah kena musim dingin, ya Allah, min 41 derajat. Ini gak ada apa-apanya. Min 41 derajat, dinginnya luar biasa. Makanya orang Eropa itu kalau persiapan musim dingin, waduh persiapannya banyak. Karena kalau sudah musim dingin, dia nggak punya ikan. Ikan nggak ada di Eropa kalau musim dingin, karena seluruh sungainya membeku jadi es. Makanya orang Eropa itu kalau musim dingin, makan ikan yang diawetkan di musim panas, namanya sarden. Lah kita ngapain ikut-ikutan makan sarden? Wong kita ini setiap hari ada makanan ikan, cari di sungai, cari di empang. Kalau nggak ada ikan, kodok juga ada. Loh, ini negeri kita. Makanya nggak usah membayangkan jadi bangsa yang lain. Kita Indonesia.
Orang Eropa kalau musim dingin, dia nggak punya matahari. Mataharinya hilang 4 bulan. Kulit perempuan kehilangan pigmen. Makanya orang Eropa kalau musim dingin, kulitnya berubah bintik-bintik kayak kulit tekek itu. Makanya dia berusaha mencari matahari. Makanya orang Eropa kalau musim dingin, dia pergi ke Indonesia cari matahari. Dia berada di pantai-pantai di Indonesia untuk apa? Berjemur. Makanya di sini kalau mereka datang cuman pakai BH dan pakai simpak. Karena apa? Berjemur. Itu bukan pornografi, itu berjemur. Makanya kita harus mengerti. Jangan sampai Tasik mengeluarkan perda, turis ke sini harus pakai jilbab. Beliau itu perda syariah terus tiba-tiba pakai jilbab. Ya jangan. Mereka ke sini itu bukan mau pamer, mereka itu mau berjemur. Kalau orang Jogja bilangnya dede. Berjemur, makanya mereka itu berjemur ke sini karena di sana tidak ada matahari. Begitu sampai di sini dia tunjukkan, ini loh kulitku dia. Makanya orang Eropa itu punya tradisi menyambut matahari terbit. Kalau sudah matahari terbit disambut, matahari terbenam disambut. Maka mereka punya tradisi lihat sunrise sama sunset. Lah orang Tasik ngapain kalian? Ikut-ikutan lihat sunrise, lihat sunset. Setiap hari jam 11 siang buka pintu keluar matahari lah, ini mesti paham, mesti ngerti. Orang Eropa musim dingin gak punya sayur. Seluruh sayur itu rontok di musim gugur. Gak ada daun kalau musim gugur itu. Udah kayak kiamat kalau orang Eropa. Makanya orang Eropa itu mengawetkan sayur. Orang Korea mengawetkan sayur. Sayur di Korea diawetkan selama 25 tahun. Sawi. Namanya kimchi. Kita sayur setiap hari ada. Di Eropa kalau sudah musim gugur yang tidak rontok cuman daun cemara. Itu aja yang gak rontok. Makanya orang Eropa itu kalau Natal pakai daun cemara. Karena bulan Desember itu yang tidak rontok cuman daun cemara. Jadi jangan kemudian menganggap daun cemara itu daun hebat. Anda biasa aja karena cuman itu yang gak rontok. Makanya Natal itu pakai daun cemara. Coba kalau Natal itu aslinya Tasik, bisa pakai daun jambu, bisa pakai daun apa saja. Maka nggak usah emosi, jangan tanam cemara di depan masjid kami, itu pohon Kristen. Itu jangan, itu karena waktu itu nggak ada. Jadi semenjak kapan pohon itu punya agama? Nggak ada. Beda dengan rendang ya. Kalau rendang emang punyanya orang Minang gitu. Jadi jangan sekali-sekali bikin rendang babi. Karena kita terbiasa taunya rendang itu sapi, jangan bikin aneh-aneh. Nah, jadi itu harus dipahami. Kenapa orang Eropa itu cari perang kemana-mana, cari minyak, cari batu bara. Karena orang Eropa itu kalau musim dingin harus dijamin turbin listriknya nggak boleh mati. Karena kalau mati pendinginnya mati, pemanasnya mati. Musim panas pakai pendingin, musim dingin pakai pemanas. Maka teknologinya orang Eropa itu air condition atau AC. Di sini enak, nggak panas, nggak dingin. Teknologinya cukup sarung. Iya kan kalau kedinginan kemulan sarung, kalau kepanasan kebut-kebut sarung. Enak di sini. Negeri paling enak. Saya ini penjelajah dunia. Sampean aja taunya cuman Cikalong. Ya kan? Bojongadir. Iya, taunya paling Pangandaran. Saya tahu. Jadi betapa nikmatnya menjadi orang Indonesia. Jadi makanya kita harus tahu ini, tahu dulu. Orang Eropa itu kalau sudah musim dingin, wih itu Masya Allah, butuh kalori yang sangat tinggi. Makanya sampai susu dikeraskan menjadi keju, susu dibusukkan menjadi yogurt. Daging harus banyak, makanya kita enak di sini. Seumur-umur makan kobes juga hidup. Ini loh negara ini enak. Orang Cina itu gampang beranak.
Makanya penduduknya itu hampir 2 miliar orang. Setiap hari negara itu mikir kasih makan 2 miliar orang. Makan semua. Sementara gandumnya orang Cina itu nggak cukup dimakan oleh orang Cina. Kurang luas tataran yang untuk nanam gandum. Makanya mereka kalau nanam gandum cuman sedikit diolah jadi mie. Panjang-panjang. Makannya pakai sumpit biar awet. Coba kalau tradisi makannya kayak orang Tasik dicabuk gitu. Walah udah minggu habis. Makanya mereka ayam dipercepat hidupnya jadi 30 hari. Makan kambing gak cukup. Karena kambing itu pentilnya 2, anaknya 1. Makanya mereka cukupnya makan babi. Belum sama jangan ribut. Di sana yang bisa mencukupi kebutuhan itu. Makanya orang Cina kemana? Orang Afrika kenapa hitam? Sampai nggak usah komplain. Karena Allah nitipkan singa itu di Afrika. Kalau dibikin putih dikejar singa, kelihatan. Lah kira-kira begitu. Nggak ada dalilnya. Sampai percaya ya syukur, enggak ya nggak apa-apa. Bukan rukun iman. Lah, ya. Di sana kalau dikejar singa terus putih lari kemana? Lah kalau hitam kan tinggal tengkurap udah nggak kelihatan. Lah kenapa orang Afrika itu masih sering kelaparan? Karena nenek moyangnya orang Afrika nggak seperti nenek moyang kita. Nenek moyang kita ketika punya anak yang mengganggu kehidupan manusia, dia direlokasi, dijauhkan. Makanya hantu dijauhkan. Makanya kampung-kampungnya orang Indonesia itu tidak ada hantunya, paling hantu kelas genderuwo kan. Hantu-hantu yang serem taruh di Cirebon, di hutan larangan. Kalau yang di Jawa Tengah taruh di Alas Purwo, itu relokasi hantu. Di Jawa Timur taruh di Alas Purwo, jadi enak. Ular juga udah digeser kemana. Lah di Afrika gimana mau nanam padi, habis dimakan burung pipit. Karena burung pipit Afrika itu jumlahnya triliunan. Sekali turun itu habis tanam padi itu. Nah burung pipitnya Afrika itu diekspor oleh orang Indonesia, diimpor ke sini. Di sini dikasih nama black strut. Harganya 30 juta 1 ekor. Itu burung pipit Afrika. Nanam jagung, habis dimakan burung betet di Afrika itu. Karena betet Afrika besarnya seperti mentok. Namanya makhau. Nanam ubi dimakan celeng, makan babi. Nanam pisang habis karena monyet Afrika sekali makan 1 tandan habis. Karena gedenya sak sapi namanya gorila. Di sini enak paling ya. 1-2. Lah itu berat di sana. Nah kita di Indonesia, matahari tidak pernah ingkar janji. 24 jam selalu hadir. Kita daun tidak pernah rontok, selalu ada daun. Hawa tidak panas, tidak dingin. Air selalu mengalir sepanjang waktu. Fabi ayyi ala'i rabbikum matukadziban. Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Makanya tempat paling indah di dunia ada namanya Indonesia. Maka kita bangga jadi orang Indonesia. Masnya gak usah bayangkan sampai jadi orang Eropa, gak usah. Kasih rambut hitam, di merah-merah kayak orang Eropa. Akhirnya jadi LKMD. Kata orang Jogja, LKMD itu apa? Londo kok mendasi. Apa kalau bahasa Sundanya itu? Kepalanya saja. Nah, ya itulah si borokokok. Nah ini makanya bangsa-bangsa itu selalu pengen ke sini. Jadi jangan dikira kita ini mutiara dunia. Kehidupan paling indah, tahu-tahu kita ngaji dapat hujan. Orang Arab itu merindukan hujan itu seperti merindukan kekasih ribuan tahun. Makanya begitu hujan turun, orang Arab itu semua keluar rumah, buka diri. Sampai disebut minas sama imaan mubarakan, air dari langit, air barokah. Oh kalau hujan itu syukuran orang sana motong kambing.
Sini hujan nyantai gini. Bawa payung, udah enak sambil alhamdulillah hujan. Di negeri kita, negeri hujan. Kalau musim kemarau, daun-daun mengering, begitu kena hujan seminggu, hijau semua. Recovery-nya cepat. Kita punya negara Indonesia yang luar biasa, hawa tidak panas. Makanya dunia sedang meramal ini. 2040 seluruh bangsa di dunia akan mengalami krisis gelombang 2. Krisis pertama krisis pangan, krisis kedua krisis energi, krisis ketiga krisis air. Negara-negara dunia sedang panik sekarang karena 2040 akan ada krisis air. Kita di sini air, sampai banjir-banjir. Jadi sulit kita membayangkan bahwa Indonesia akan krisis air. Air di mana-mana di Indonesia. Di sini punya situ-situ, punya bendungan-bendungan, punya waduk-waduk punya. Sana sudah membayangkan krisis makanan, di sini makanan melimpah. Mulai dari jagung, mulai dari padi, mulai dari tales, mulai dari uwi, apa dan lain masih banyak. Di sini negeri beraneka ragam, bahkan hantu paling banyak di Indonesia. Di Arab itu ada jin. Di Eropa ada ghost, di Cina ada vampir, zombie. Di sini hitung, genderuwo, kolor hijau, ya kuntilanak, pocong, suster ngesot, banyak. Kolor hijau tuyul, itu IKE apa? KKN. Nah ini negeri, orang sana sudah ribut energi. Indonesia nyaman kalau 2040 ada krisis energi, energi di Indonesia aman. Kalau berbicara energi angin, kita punya pantai terpanjang dunia. Berbicara tentang energi matahari, kita punya waktu terpanjang dunia 3 jam. Berbicara tentang energi panas bumi, kita negeri cincin api, aman. Makanya nyaman. Makanya ketika ada COVID kemarin, Eropa kalang kabut itu, waduh habis semua. Kita di sini nyantai, waktunya pakai masker. Ya, tapi negara juga tidak hancur kayak negara-negara Eropa. Cina itu tekor. Kita alhamdulillah masih bisa berjalan walaupun terseok-seok, walaupun anggaran-anggaran besar yang tadinya untuk jalan, untuk pembangunan sarana prasarana habis untuk menyelamatkan manusia. Jadi untuk apa bangun jalan kalau manusianya mati? Lebih baik menyelamatkan manusianya dulu, jalannya menyusul, program-program yang lain menyusul. Jadi maafkanlah kalau Pak Bupati kekurangan anggaran untuk menyelamatkan manusia. Menyelamatkan manusia itu lebih penting daripada ngurus yang lain, makanya. Ya itulah. Nah ini, jadi dunia sedang bergerak begini. Nah kita berbahagia menjadi orang Indonesia. Makanya dari dulu itu orang itu pengen ke sini. Dulu dari India pengen ke sini. Mencari tanah yang indah. Dipimpin oleh Kudunga dari sana. Akhirnya transit ke Indonesia, kawasan Kalimantan. Bikin kerajaan besar namanya Kutai Kartanegara. Cari lagi keindahan, anak cucunya geser ke ujung kulon, dipimpin Dewa Warman, bikin kerajaan Saloka Negara. Cari lagi keindahan, anak cucunya masuk pedalaman Jawa Barat, bikin kerajaan Tarumanegara, namanya Warman. Punya anak lagi, namanya Sinasanaha, geser ke sekitaran Tasik, Ciamis. Baru Sanjaya masuk pedalaman Jawa Tengah, bikin Mataram. Ini negara kita. Makanya terus ada Hindu. Nah setelah itu ada orang Eropa pengen cari kehidupan. Karena kalau musim dingin orang Eropa kedinginan. Maka dia harus cari rempah. Maka kemudian sekitar tahun 1515 Portugis datang ke Malaka. Dia kuasai itu Selat Malaka itu. Dia kalahkan para Meswara,
Perang besar di sana terjadi. Ribuan bangsa kita mati untuk mempertahankan Selat Malaka. 1515 Malaka jatuh. Akhirnya kerajaan-kerajaan besar di Nusantara, pintu masuk perdagangannya berhenti. Karena tadinya bisa langsung dagang dengan orang Eropa, dikunci sama orang Portugis. Akhirnya orang Portugis berikutnya datang lagi, namanya Belanda. Masuk ke Batavia. Dan Batavia dikunci sama Belanda. Miskin semua kerajaan. Miskin semua negara-negara di Nusantara. Maka kemudian seluruh anak bangsa berperang melawan Belanda di Batavia. Termasuk orang-orang dari Tasikmalaya. Mengorbankan darahnya, mengorbankan nyawanya. Perang bersama Sultan Agung. Kemudian perang di Batavia. Atas itulah maka kemudian simbol perlawanannya menjadi awal berdirinya Malaya. Jadi Tasikmalaya dibangun oleh para pejuang, dibangun oleh orang-orang kuat bagaimana mempertahankan kekuatan Nusantara untuk diwariskan pada anak cucunya. Lah itu diperingati. Jadi jangan kira Tasikmalaya itu ada karena tidur-tiduran, karena bernyanyi-nyanyi. Es lilin macet perang. Bukan sambil duduk-duduk. Apa itu? Situ Ciburuy, laonae, sedi pancing, nyareret. Itu setelah perang baru berseleha-leha. Tadinya perang di sini. Entah berapa nyawa yang dikorbankan oleh nenek moyang orang Tasikmalaya. Demi apa? Punya harga diri bangsa Nusantara. Nah, itu yang kita peringati. Jadi sampean harus tahu. Lah kenapa harus dipertahankan? Apa hubungannya Belanda? Apa hubungannya Portugis? Harus dipertahankan. Karena apa? Karena bangsa ini sudah menjadi sebuah bangsa yang mampu merukunkan setiap perbedaan. Sebelumnya kerajaan-kerajaan besar sudah mampu menjadi bangsa yang kuat. Dan menjadi bangsa masa depan. Jadi bangsa di sini ini sebenarnya adalah gambaran masa depan. Terutama gambaran bagaimana kaum muslimin yang mampu mengakomodir, mampu mempertemukan kekuatan yang berbeda-beda. Makanya serangan-serangan waktu itu dilakukan oleh kaum muslimin. Untuk apa? Ya untuk menjamin sampean-sampean di sini ini sebenarnya sudah dibayangkan bahwa tanah Nusantara harus menjadi tempat anak-anak masa depan dari orang-orang yang waktu itu berperang mempertahankan kekuatan di Nusantara. Dan sekarang terlihat hasilnya. Kita menjadi bangsa yang kuat, kita menjadi bangsa yang stabil, bahkan dunia sekarang bertanya, kenapa Arab satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara? Kenapa Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara? Kenapa kita puluhan bangsa, puluhan agama, puluhan suku mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia? Ini bukan diem-diem, bukan karena tidur-tidur terus leha-leha, ngangkat kaki. Ini penuh perjuangan. Nenek moyang kita berjuang. Akhirnya kita punya sebuah kawasan namanya wilayah. Kenapa kawasan Nusantara ini disebut wilayah? Coba. Karena yang punya teritori, yang membangun itu dulu adalah para wali. Jadi Indonesia kenapa kawasannya disebut wilayah? Karena al-wali punya wilayah. Jadi yang harus ketahui, makanya di Indonesia ini karena dulu strukturnya yang bangun para wali, maka Indonesia ini potret negara yang paling islami di muka bumi. Potret negara yang sangat Islam.
Dan itu tidak ada di tempat lain selain di Indonesia. Pelan-pelan, biar sampai nggak gampang tersulut. Ngaji alon-alon sama saya ya. Itu negeri. Jadi karena disebut wilayah, artinya ini daerahnya Pawar. Makanya struktur di Indonesia ini, struktur yang sangat Islam. Negara yang mayoritas Islam. Yang penduduknya disebut rakyat, itu hanya di Indonesia. Rakyat itu siapa yang pertama kali menyebut? Itu konsepnya siapa? Rasulullah. Satu-satunya orang yang punya konsep rakyat hanya Rasulullah. Ketika Rasulullah menyebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Konsep hidup bersama yang berbeda-beda, berbeda suku, berbeda bangsa, bahkan berbeda agama, tapi hidup bersatu dalam satu tanggung jawab. Menurut Rasulullah, orang ini adalah ra'iyah. Makanya Indonesia itu ketemunya berbeda-beda, makanya menggunakan konsep ra'iyah, bukan konsep muslim kafir. Kalau pakai konsep muslim kafir mungkin seperti Kashmir, sampai sekarang belum selesai perang. Mungkin sama kayak Kashmir, mungkin sama kayak Bangladesh, sampai sekarang belum selesai perang. Mungkin sama kayak Myanmar, karena masih berbicara muslim kafir, perang belum selesai. Tapi perbedaan di Nusantara disatukan oleh para wali dengan langsung menitipkan pada Rasulullah dengan konsep ra'iyah. Maka kemudian perang itu berakhir karena orang boleh berbeda-beda, berbeda agama, berbeda suku, berbeda bangsa, disatukan dalam konsep kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Konsep ra'iyah inilah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Dan rakyat adalah satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup menyebut kalimat ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Cari tempat lain. Tidak ada. Jadi zaman jangan menganggap ini di strukturnya. Makanya para ulama sepuh nggak dikit-dikit kafir. Tidak. Karena ra'iyah itu hidup bersama. Aturan disepakati bersama. Duh. Makanya ra'iyah itu kalau kumpul jadi satu namanya musyarakah. Musyarakah diserap ke bahasa Indonesia menjadi masyarakat. Musyarakah atau masyarakat kalau kemudian terjadi perbedaan pendapat menggunakan konsep wasyawirhum fil amri, lahirlah konsep musyawarah. Makanya ketika berubah menjadi NKRI, pemimpin tertingginya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Dan mempertemukan perbedaan ini tidak mudah. Makanya ketuhanan yang Maha Esa selesai di Indonesia. Declaration of Independence-nya Amerika tidak menyebut kata Tuhan. Manifesto komunisnya Soviet tidak menyebut kata Tuhan. Tapi Indonesia Pancasilanya menyebut konsep ketuhanan. Artinya nomor satu, manusia punya sifat Tuhan. Bertuhan yang Maha Esa. Karena apa? Kalau urusan ketuhanan itu nggak kamu selesaikan menjadi konsep hidup bersama, sampai kapanpun nggak akan pernah selesai. Karena tidak ada wasitnya kalau ribut. Karena Tuhan tidak pernah turun terus mengatakan yang benar kamu udah pernah. Nah itu makanya dia sudah lakum dinukum waliyadin. Tapi hidup bersama. Kemanusiaan tertinggi adalah mengakui perbedaan Tuhan. Maka lahirlah persatuan, kemudian mengikuti konsep Islam murni, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Kalimat yang dipakai adalah hikmah, bukan yang lain. Karena hikmah adalah pintu masuk menuju agama Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Maka kalau kamu memimpin rakyat, kamu harus punya hikmah. Kalau tidak punya hikmah, jangan coba-coba memimpin orang.
Karena pasti kamu akan menjadi orang yang emosi, orang yang mudah marah, orang yang mudah ngamuk. Itu indahnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Loh, udah ngapain? Ini tidak ada di dunia manapun. Dalam kebijaksanaan, masih ada kalimat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan, masih ada permusyawaratan. Bahasa Arab semua itu, konsep Al-Quran semua. Perwakilan al-wakil, bahasa Arab. Lah inilah. Lah kalau nggak para wali yang bikin, nggak bisa. Makanya orang-orang datang pertama ke sini harus tahu itu. Di sini sudah maju bangsanya. Kerajaan Pajajaran sudah sangat kuat. Kerajaan Majapahit, kerajaan Singasari, semuanya kuat. Jadi Islam datang ke sini bukan ketemu negara belantara, tapi ketemu peradaban yang maju. Agamanya Hindu. Orang Hindu yang boleh ngomong agama hanya para Brahmana. Yang lain tidak boleh, kesatria nggak boleh ngomong kastanya. Sudra apalagi, Sudra itu petani dan pedagang. Petani pedagang tidak boleh ngomong agama. Karena yang boleh ngomong agama hanyalah orang Brahmana. Makanya kalau ada konsep Islam disebarkan oleh saudagar, ditolak dalam teori kasta di Nusantara. Yang bisa mengimbangi Brahmana itu siapa? Wali, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Makanya ada konsep wali yang masuk ke Indonesia. Kalau yang masuk ke Eropa panglima perang, yang masuk ke Afrika panglima perang, tapi masuk ke Nusantara adalah para wali. Nah yang menata itu tadi semua para wali, makanya teritorinya Ra'iyah disebut wilayah. Wilayah itulah yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah inilah jawaban, bukan dari yang lain. Indonesia bukan people. Kalau Indonesia people, Vox Populi, Vox Dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu orang mayoritas dia mengatakan kami wakil Tuhan. Itulah makanya khilafah tidak cocok di Indonesia. Diterapkan di Palestina nggak cocok, diterapkan di Mesir nggak cocok. Padahal di sana sebagian besar Muslim. Mosok mau diterapkan di Indonesia. Komunis juga nggak cocok. Karena dia diktator proletariat, proletar yang memimpin di Indonesia konsepnya ra'iyah, maka yang berlaku tidak ke kiri, tidak ke kanan, tapi wasatiyah di tengah-tengah. Inilah Pancasila. Loh itu makanya Indonesia selamatan, itu jawabannya kenapa Arab satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara. Kenapa Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara. Kenapa kita Indonesia puluhan bangsa, puluhan suku mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Karena konsep ra'iyah Rasulullah tegak di Indonesia. Loh makanya dipertahankan. Bahkan sampai perang melawan Batavia dipertahankan. 10 November Belanda mau mengancam Indonesia, dipertahankan. Siapa yang mempertahankan? Para penerus wali. Maka santri-santri di daerah-daerah, di Tasik bergerak melawan Belanda, di Jawa Timur bergerak melawan Belanda. Untuk pengen punya merah putih saja waktu itu. Apa yang dilakukan? Ribuan nyawa. Karena merah putih menjadi simbol harga diri bangsa Nusantara. Perang di 10 November merebut merah putih. Di Jawa Tengah pengen punya merah putih, takut ditembak Belanda. Di Jogja merah putih takut ditembak Belanda, taruh di dalam rumah. Begitu taruh dalam rumah, tiangnya dikasih tebu, tiang rumahnya dikasih kelapa, tiang rumahnya dikasih padi, tiang rumahnya dikasih pisang. Belanda mikir ini mau apa ini, merah putih ada padinya adanya. Besoknya kemudian orang sana datang bawa tumpeng sama ayam makan. Kata Belanda, orang Jawa mau makan aja ribet. Tapi apa yang terjadi? Makanannya habis, padi rontok, pisang rontok, tebu mengering, kelapa mengering, yang tersisa tinggal merah
putih. Itu cara perlawanan orang dulu bagaimana membangkitkan kebangsaan Indonesia. Wong Sunda podo kan? Sama loh, itu dulu perlawanan. Bukan kok terus musyrik nyembah merah putih, itu bukan. Di Surabaya kenapa merah putih disobek birunya yang punya Belanda? Karena pengen menegakkan merah putih. Resolusi jihad santri dikeluarkan tanggal 22 Oktober. Untuk apa? Menegakkan merah putih, merebut simbol harga diri bangsa. Jadi merah putih direbut untuk simbol harga diri bangsa, bukan untuk disembah. Maka penerus para wali yang berjuang masih tahu bahwa merah putih direbut untuk harga diri bangsa, bukan untuk disembah. Tapi yang nenek moyangnya nggak ikut perang, tidak mengerti. Maka dia selalu mengatakan menghormati merah putih adalah bagian dari persembahan. Itu karena nenek moyangnya nggak ikut perang. Nggak tahu, mungkin yang lain lagi perang, dia Bandar Dadu juga nggak tahu kita. Lah ini loh, harus dipahami. Lah ini maknanya apa? Memahami masa lalu. Makanya kemudian santri kalau ada 10 November bikin karnaval. Kalau ada 22 Oktober bikin hari santri. Untuk apa? Mengingat bahwa di masa lalu ada perjuangan. Di masa lalu ada perlawanan. Untuk apa? Untuk masa depan anak cucunya agar nyaman duduk sampai hari ini tanpa ada apa-apa. Di Malaysia jam 10 malam gak boleh pengajian. Berhenti. Di sini 24 jam bergerak. Sesukamu lah sampean, mau sampai besok juga boleh. Tapi Pak Bupati udah capek. Ini bangsa. Makanya harus tahu bahwa semua ini berkembang dan bergerak. Jadi yang terjadi hari ini itu bukan sesuatu yang datang dengan tiba-tiba. Kenapa kita nyaman hari ini? Karena ada orang-orang yang pernah menumpahkan darahnya. Untuk apa? Untuk kenikmatan anak cucunya, menempati tanah yang pernah diperjuangkan menjadi masa depan bangsa dan negara. Loh itu makanya kayak gini itu penting, hari jadi apa ini penting. Jangan dikira, makanya ada orang peringatan ulang tahun, diperingati biar ingat. Oh dulu waktu ulang tahun bapak itu masih pakai sepeda ontel. Sekarang wah saya udah pakai mobil. Sehingga orang pakai mobil nggak menyalahkan sepeda ontel. Nggak kayak sekarang semua masa lalu disalahkan. Mentang-mentang bisa membeli McD, mentang-mentang bisa beli ke Kentucky, menyalahkan ingkung ayam. Mentang-mentang bisa bikin sinetron, menyalahkan wayang. Mentang-mentang bisa bikin speaker, menyalahkan beduk. Inilah fungsinya. Mentang-mentang bisa beli senapan, menyalahkan keris sama kujang. Itu masa lalu nenek moyang bangsa kita. Jangan kamu salah-salahkan. Ini fungsinya, memahami ini. Ini tepuk tangan, gak usah sungkan-sungkan. Gak apa-apa. Kita ini suka begitu, karena dia lupa. Semua punya masa lalu. Sekarang kurang hobi menyalahkan. Menikmati kayak begini. Sudah nikmat ini menyalahkan. Kita hidup, pergi haji. Kayak ini menyalahkan. Orang lupa. Bahkan agama pun gak bisa berdiri sendiri. Jangan salah sampean. Jadi hidup ini bersama. Bersama hidup ini. Makanya apa? Kebersamaan itu penting. Konsep ro'iyah itu harus kita jaga. Karena sampai hari ini bahkan agama pun hidup bersama-sama. Saya ini kiai. Kiai dimanapun ngajar ngaji. Yang saya ajarkan tentang sholat. Kalau saya sudah ngajarkan sholat, saya ajarkan sampean. Mau yang paling khusyuk sampai yang paling tidak khusyuk. Tak ajarkan. Tapi cuman berhenti di situ. Begitu kiai ngajarkan ngaji, ngajar sholat itu nutup aurat. Begitu berbicara tutup aurat itu kain. Kain itu urusannya pabrik kain. Kiai udah nggak bisa ikut mikir ini, yang mikir orang Cina yang bikin pabrik kain, yang dibiayai oleh BI ya. Lah itu makanya sampean jangan ikut Cina bunuh semua, nek Cina mati kamu telanjang nggak pakai sarung.
Kiai ngajarkan sholat. Sholat itu toharoh. Toharoh dimanapun sekarang pakai air. Air itu sekarang urusannya sanyo sama pipa. Urusan sholat, urusan toharoh diurus kiai. Urusan sanyo sama pipa diurus mas pion. Belum ini dunia. Mari kita menjadi bangsa yang terbuka. Lu kiai itu ngajar sholat. Sholat itu urusannya bikin masjid. Tapi masjid itu batu sama pasir disatukan oleh semen. Kiai harus bersahabat dengan pabrik semen. Haji diajarkan kiai. Mau yang paling mardut, apa paling makbul, apa yang paling mabrur silakan. Tapi begitu urusan berangkat dari embarkasi diurus sama Boeing, sama Airbus. Itu yang ngurus orang Yahudi. Makanya kalau hancurkan Yahudi, bunuh Yahudi semua. Sampean akan pergi haji dengan berenang. Mulai dibuka mindset dan cakrawala berpikir. Ini kan itu bersama. Makanya di Saudi Arabia itu base-nya semua dari Cina. Lah. Makanya kiai ini gak mudah. Tiba-tiba kemudian karena merasa punya uang. Bang riba. Loh, riba itu dari dulu haram. Kata siapa riba itu halal? Jadi gak ada riba itu halal. Sampai kapanpun, sampai dunia tutup juga riba itu haram. Tapi sampean mengatakan bank itu riba, kita duduk dulu di sini diskusi. Karena kalau kemudian sampean mengatakan bank itu riba dan bank itu haram, hati-hati. Sampean kemanapun tidak boleh pakai uang. Loh, karena uang itu produksi bank, bukan produksi KUD. Loh, ini dunia. Jadi karena agama itu dari Allah untuk manusia. Manusia itu di dunia. Dunia itu dari kun. Kun itu dari kana. Kana itu wa akhwa. Tuhan temannya banyak. Dan sifatnya kana itu memang usil dari dulu. Dunia makanya agama itu begitu. Makanya Rasulullah membuka jalur sutra. Membangun perdagangan. Itu bersama-sama. Dan konsep ro'iyah itu cukup mewakili perbedaan menjadi satu tanggung jawab. Belum makanya kiai jarang lu hancurkan lu ntar dulu sih. Kaum muslimin belum bisa. Pergi haji juga pakai bank. Lah iyalah kalau pilotnya dikasih uang 40 juta juga nggak mau. Makanya kemudian pergi haji harus pakai bank. Lah kalau nggak pakai bank terus pakai apa sampean? Kembali ke 30 ekor sapi. Jual sapi 30 ekor baru pergi haji. Sekarang satu sapi karena ada bank cukup. Baca Al-Quran juga harus hati-hati. Karena seluruh percetakan Quran utang bank dulu sebelum dibeli oleh negara. Loh ini loh. Berpikirnya jangka panjang. Makanya kiai-kiai santri terutama ini nggak gampang terprovokasi. Orang ntar dulu. Itu makanya kan kita ini tenang gitu. Nggak ribut aja. Gitu. Rokok haram. Ntar dulu. Rokok itu nggak ada dasar halal haramnya. Ya nggak ada. Tapi kalau kemudian kita mengharamkan rokok ya konsisten. Konsisten boleh istiqomah. Rokok haram. Berarti Anda harus tahan diri untuk berhati-hati. Karena 175 triliun cukai rokok masuk APBN. Kalau rokoknya haram, APBN-nya haram. Untuk bangun jalan-jalannya haram. Makanya orang yang mengharamkan rokok bisa dosa lewat jalannya pemerintah. Lu makanya kiai, kenapa kamu kok ngerokok? Kalau nggak ngerokok pusing kiai, wajib. Kenapa kok nggak ngerokok? Kalau ngerokok malah pusing, haram. Sudah. Jadi urusan ibu-ibu jangan kemudian, ya karena kiainya suka ngerokok. Enggak. Loh, ini memahami situasi seperti ini harus paham. Karena apa? Dunia begitu masa depan ini jadi satu. Berdekatan semua. Kalau zaman Nabi Ibrahim, orang baru bergerak dari Filistin ke Mesir. Nabi Adam baru satu keluarga.
Nabi Isa baru sampai Romawi. Tapi zaman Nabi Muhammad sudah berbicara tentang waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sudah berbicara bangsa dan suku. Makanya Rasulullah disumpah oleh Allah. Sumpahnya sederhana. Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Demi buah tin simbol Nabi Nuh, wazzaitun Nabi Isa, Nabi Ibrahim, wa turi sinina simbol Nabi Musa, simbol Nabi Muhammad, wa hadzal baladil amin, demi keamanan bangsa dan negara. Duh, ini sudah ke situ. Makanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia dibikin baik. Bahkan manusia itu nggak punya agama juga sudah baik. Makanya ada novel yang ditulis oleh Ibnu Tufail kasih judul Hayyu Ibnu Yaqdhan, si hidup anak si sadar. Itu hidupnya manusia tidak kenal agama tapi akhirnya menjadi baik, yang disadur oleh orang Eropa menjadi Tarzan. Nah, itu Hayyu Ibnu Yaqdhan. Nah ini makanya, nah setelah itu menjadi sempurna hidupnya kalau mengenal aman wa amilus sholihat. Manusia yang baik, agama yang baik dijamin keberadaannya oleh keamanan bangsa dan negara. Arab itu negaranya rusak, maka manusianya rusak, agamanya rusak. Kita pelan-pelan yang tadinya cuman seminggu sekali Jumatan, tambah, terus tambah. Beragamanya orang semakin baik, semakin baik, semakin baik. Bahkan sekarang manusia beragama Islam terbesar di dunia ada di Indonesia. Orang haji terbanyak dari Indonesia. Hafidz Quran terbanyak dari Indonesia. Orang sholat terbanyak di Indonesia. Orang bangun masjid terbanyak di Indonesia. Pesantren terbanyak Muslim dunia ada di Indonesia. Korek-korek seperti itu di Indonesia, ya Allah. Nah itu terjadi kenapa? Karena kita punya bangsa dan negara yang aman. Nah ini maka jihadnya TNI Polri itu menjaga keamanan bangsa dan negara. Loh ini yang kadang tidak dipahami. Jangan salahkan, jangan sok-sokan. Kalau nggak ada keamanan bangsa dan negara, walah ributnya luar biasa. Makanya pemimpin zalim 100 tahun tetap lebih baik daripada sehari tanpa pemimpin. Rusaknya Suriah, rusaknya Afghanistan. Itu tadi bahas negara bagus. Suriah bahas khilafah, rusak sekarang. Libya bahas khilafah, rusak sekarang. Afghanistan yang tadinya negara bagus, pertama kali munculnya pan-islamisme. Negaranya Syekh Jamaluddin Al-Afghani sekarang runtuh menjadi negara yang gagal. Hanya karena bahas jenggot dan celana cingkrang. Loh itu yang dibahas cuman itu. Wah ribut sampai sekarang. Lah di Indonesia, Masya Allah, indahnya luar biasa. Makanya kita ini tahu punya bangsa yang luar biasa. Kita jaga. Loh makanya santri menjaga bagaimana kebersamaan itu jalan. Contoh, agama ini jadi landasan pemersatu. Yang lain agama menjadi alat pemecah. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit musyrik, dikit apa. Kalau santri, agama menjadi alat pemersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Doa yang tadinya sendiri-sendiri oleh para ulama, mari tetap berdoa bersama. Kiainya yang doa, santrinya amin, 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 amin. Kalau kelamaan, amin, gitu. Kiainya paham, langsung walhamdulillahi robbil alamin, paham. Tapi karena saking semangatnya semua pengen berdoa, akhirnya kumpul di alun-alun Tasikmalaya berdoa, istighosah kubro. Akhirnya apa? Ro'iyah terlibat semua. Ro'iyah rakyat yang bakul bakso terlibat jual bakso. Yang punya angkot bawa angkot. Roda ekonomi berputar. Kebersamaan terjaga. Antar ro'iyah terjalin hubungan yang luar biasa. Sholawat yang tadinya sendiri-sendiri. Dengan gayanya masing-masing. Ada sholawat dengan gaya Arab. Marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban, marhaban
Jandal Husaini. Allah marhaban, marhaban. Ini gaya Arab. Ada yang gaya Yaman. Wassalamun mustamirun. Kulakini ata jandat. Kayaknya orang Yaman. Kayaknya orang Indonesia yang suka dangdut. Ya Rasulullah, salamun alaik. Dadadeng, kayak dangdut. Lah ya kumpul jadi satu. Ada yang kayak Sunda. Ya Rasulullah, salam. Assalamun alaik. Kayak Sunda. Ini rukun itu. Akhirnya orang bersolawat bersama-sama bersatu. Kembali kepada alun-alun Tasik Malaya. Tasik Malaya bersolawat. Akhirnya semua kumpul di situ. Yang jual slayer laku, yang jual sepanduk laku, sampai yang jual gagang pancing juga laku. Ya laku semua. Roda ekonomi berputar. Loh, akhirnya terjaga kebersamaan ini. Kemudian oleh para ulama, orang meninggal dipersatukan yang hidup 3 hari, 4 hari. Sampai akhirnya kemudian 1 tahun khol. Kemudian guru-gurunya yang meninggal di mana? Diziarahi. Wali-wali diziarahi. Kalau sudah seperti itu, bis pariwisata bergerak. Roda ekonomi berputar. Menyambut tamunya para wali. Orang jual nasi. Laku. Menyambut tamunya para wali. Orang jual tasbih. Laku. Bahkan copet bisa hidup di makam para wali. Ini kebersamaan agama. Akhirnya orang Tasik ziarah ke Jombang ke makam Gus Dur. Mencintai tanah di mana gurunya bersemayam. Orang Jawa Timur ziarah ke Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Berziarah ke Panjalu, berziarah ke Cipasung. Kalau semua orang menziarahi makam gurunya, akan terjadi rasa cinta di mana guru-gurunya bersemayam. Semakin banyak gurunya diziarahi, akan tumbuh rasa cinta pada tanah air. Dan itu landasan rasa cinta pada bangsa dan negara. Nah, itu makanya orang kalau teroris itu pasti gak suka ziarah. Karena nggak takut, orang Tasik suruh ngebom Surabaya, nggak berani ada makamnya Sunan Ampel. Suruh ngebom Cirebon, nggak berani ada makamnya Sunan Gunung Jati. Tapi bagi yang tidak suka ziarah, blang plung gitu ya. Loh, ini cara ulama menjaga konsep ra'iyah agar bangsa ini tetap tenang. Kemudian para alim, para ulama yang kalau sudah ngomong udah nggak bisa ada yang ngontrol. Kenapa? Wah, kiai itu kalau udah ngomong sampai yang bisa ngontrol. Tapi tetap ada 2. Ada kiai sakti dan kiai kurang sakti. Kalau kayak saya ini kiai kurang sakti. Kenapa? Karena pidato. Kalau Pak Bupati mengatakan, Gus sudah malam, berhenti saya. Karena kiai kurang sakti. Tapi kiai yang paling sakti itu siapa? Kiai kalau sudah khutbah Jumat, wah itu saktinya luar biasa. Gak ada yang berani komplain. Ajengan, udah gitu nggak berani. Ajengan atos gitu nggak berani. Ajengan atos redang gitu nggak berani. Siapa? Bahkan ketika khotibnya ini ajengan udah serak. Kalau itu nggak berani. Lah gitu. Nggak berani. Makanya khotib ini dijaga oleh para sesepuh, para ulama. Kalau khutbah tetap dibatasi, suruh pegang tongkat, suruh baca. Nah kalau pegang tongkat suruh baca, nggak mungkin marah-marah. Kalau dibikin gini-gini tongkatnya jatuh. Belum baca, Ittaqullah, tetap begitu. Iya kan, tapi kalau nggak ada teksnya, nggak ada tongkatnya, saudara Jokowi begitu. Makanya di masjid-masjidnya para alim santri wong NU udah ada yang marah-marah itu. Pilpres ya biasa aja. Nggak ada pilpres perang Badar. Oh apa. Lu pilpres itu kelanjutannya pilkades. Kalau di desa pilkades, kalau di bupati pilbub, kalau di provinsi pilgub. Kalau kelas nasional pilpres pesta demokrasi.
pesta demokrasi aja kok ya biasa kan ada dangdutannya. Kadang ada uangnya, ya ada ya biasa. Kalau diterima masyarakat namanya uang bensin, kan gitu. Kalau diterima masjid namanya sumbangan. Kalau diterima kiai, bisaroh, kan gitu. Lah, itu Indonesia, jadi jangan terlalu serius. Lu ya kan? Negara bicara loh itu. Itu konsep kebangsaan dan semua terlibat. Coba kalau sudah sholawatan, sampai nanya nggak itu yang jual bakso itu Kristen apa enggak? Nggak nanya. Kehidupan berbeda-beda jadi satu. Yang nyablon itu juga semuanya nggak tanya sampean. Sampean yang nyablon ini Kristen apa Islam? Enggak. Semua jadi satu. Roda ekonomi berputar, kehidupan terjaga, keamanan dan ketentraman berjalan terus. Bisa kita wariskan untuk masa depan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanya dalam hal agama pun Rasulullah menyampaikannya sederhana. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, dikasih ngerti dalam urusan agama. Lah khaironnya itu nakiro. Nah ini yang kadang nggak dikaji. Khaironnya itu nakiro. Khairon itu kalau nakiro maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah lah kebaikan sempurna pasti bukan milik manusia, itu milik Allah. Makanya kalau manusia baik pasti nggak sempurna. Saya nanya, pengajian ini baik enggak? Yang paling baik siapa? Ya pasti kiainya. Ya enggak usah komplain, Pak Bupati aja tak punggungi. Lah karena ini orang baik. Yang biayai pengajian BI aja taruh belakang. Loh jadi kalau ini baik, yang paling baik siapa? Kiainya. Enggak usah komplain, minumannya ada gelasnya, ada ininya. Mic-nya aja 2. Kursinya paling gede karena orang baik. Acara juga belum mulai kalau kiainya belum datang. Bahkan hujan juga mengerti. Mana orang baik. Begitu kiainya ngaji, hujannya istirahat dulu katanya kan. Mengerti karena orang baik. Tapi tidak boleh karena kebaikan nggak bisa berdiri sendiri. Maka kiai nggak boleh mengatakan saya paling baik, nggak boleh. Karena saya terlihat baik di sini, diundang sama Pak Bupati dan oleh BI. Tanpa diundang Pak Bupati dan tanpa BI, kiai nggak terlihat baik di sini. Nah kalau sudah seperti itu mana? Baik kiai apa baik Pak Bupati atau BI? Ya kata Pak Bupati, ya baik Bupati. Kata saya, ya baik kiainya. Kalau kiainya nggak datang, pengajiannya jelek. Loh itu baru baik 2 itu bisa kelais 2 hari nggak selesai. Apalagi kalau sampai ikut-ikutan. Kami yang baik kiai. Loh kenapa? Karena kami mau datang. Coba kalau kami nggak datang, ini bukan pengajian lah apa? Cek sound kan rusak. Jadi baik itu nggak bisa berdiri sendiri. Terus kalau tukang soundnya bilang kami yang baik kiai, tukang sound, lah kenapa? Lah kalau tak matiin langsung hilang gitu. Ya tapi kalau mau matiin ya kontrakmu habis lah dibayar, nggak ada habisnya. Kemudian sampean duduk di situ makan, indah, makan saja doanya Allahumma barik lana. Kenapa bukan barikli? Kenapa barik lana mutakallim al ghair? Karena makan itu urusannya banyak orang yang nanam siapa, yang ada siapa. Bahkan menjadi enak karena ada bumbunya pakai garam. Garam itu dibuat di tambak garam. Sampean tahu waktu nambak garam, tukang tambaknya nggak kencing di garam? Nggak tahu, makanya asinnya mirip. Lah iya, sampean lihat itu. Makanya kalau orang Jawa nyebutnya deket, uyah sama uyuh. Baik itu nggak pernah berdiri sendiri. Makanya kita ini bisa disatukan dalam perbedaan, menghasilkan kebaikan anak bangsa masa depan. Dan hari ini kita membuktikan pada dunia, kitalah satu-satunya bangsa yang berbeda, agama yang berbeda, mampu hidup dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Loh itu. Jangan sok-sokan, karena ini orang ini kadang sok-sokan. Indonesia sudah indah begini, negeri tauhid. Duduk sini tak ajari, mana tauhidnya? Pancasila produk kafir, mana yang bilang Pancasila produk kafir? Duduk sini. Jangan marah-marah, kita punya keindahan seperti ini. Sampean bisa ngaji karena punya negara, sampean punya jalan karena punya negara. Lah negara masa depan
adalah negara yang dicintai oleh rakyatnya. Makanya Amerika itu membangun kebangsaannya. Film koboi itu berapa puluh tahun. Dibangun agar anak-anak Amerika cinta pada bangsanya. Akhirnya begitu Amerika maju bisa membuat sesuatu, rakyatnya mau beli karena rasa cinta pada bangsanya bangkit. Film koboi berapa puluh tahun. Ketika kalah dengan Vietnam, Amerika nggak mau malu. Dia bikin film Rambo 1-6. Kita menang, bendera Amerika selalu berkibar. Ketika Amerika kalah secara spiritual dengan Cina, dia nggak mau malu bikin American Shaolin, American Kung Fu. Ketika dia kalah sama Jepang dalam urusan spiritual dan bela diri, dia bikin American Ninja, American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam sebuah film The Last Samurai. Ini bangsa, jangan salah. Kenapa Cina bisa bangkit dan bertahan seperti itu? Karena dibangunkan rasa cinta pada bangsanya. Film Ular Putih, Condor Heroes, Wong Fei Hung dibangkitkan semua. Sehingga Cina bangkit sekarang menjadi penguasa baru dunia. Cina, Jepang, film samurai diulang-ulang. Bagaimana samurai itu bangkit. Bagaimana Pearl Harbor. Bagaimana kemudian waktu itu perang sekutu. Hiroshima, Nagasaki diceritakan. Akhirnya demi bangsanya orang Jepang mau membeli produk dalam negeri 2 kali lipat lebih mahal kalau dijual di luar negeri. Namanya politik dumping. Ketika orang Jepang sudah mulai harus memikirkan masa depannya. Retak antar bangsa, antara generasi muda dan generasi tua. Perang antara Tokugawa dan restorasi Meiji. Anak-anak muda dikenalkan dengan film sederhana. Masa lalu yang tidak boleh diulang dalam film Samurai X. Dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Masa depan Malaysia nggak boleh kalah. Dia nggak boleh lagi perang antar anak bangsa, antar suku. Malaysia tahu masa depan bangsanya diserahkan kembali si Upin dan si Ipin. Akhirnya anak-anak Malaysia tahu bahwa si Upin dan si Ipin nggak boleh lupa masa depan Malaysia harus hidup sederhana berdampingan dengan anak-anak India. Maka si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia nggak boleh lupa masa depan Malaysia ada anak-anak Cina dikenalkan dengan Mei Mei. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Indonesia dikenalkan dengan Susanti. Artinya apa? Masa depan sebuah bangsa menjadi masa depan pertarungan. Bagaimana kita bisa hidup layak di antara bangsa-bangsa yang lain. Dan Indonesia untuk anak Indonesia. Mulai makanya kayak gini. Diingatkan kembali. Kampung-kampung mengingatkan sejarahnya apa. Itu kalau jadi luar biasa gede. Tiba-tiba sekarang ini apa-apa salah. Semua bangsa memperbaiki bangsanya. Kita punya hobi olok-olok bangsa dan negara. Dan negaranya punya presiden jelek, punya TNI jelek, punya Polri jelek, punya budaya jelek. Apapun jelek, yang paling bagus kepalanya sendiri. Nggak boleh begitu. Ini masa depan bangsa. Masa depan bangsanya. Dulu si Kabayan. Ada Aci, aku cinta Indonesia. Loh ini. Jadi jangan salah. Masa depan dunia ini masa depan kekuatan bangsa dan negara. Transnasional sudah terjadi. Dan kita ditantang bagaimana bangsa ini bangkit. Maka kita bangun pelan-pelan kebangsaan kita, rasa cinta pada bangsa dan negara kita. Nah itu penting.